Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Wijaya dengan NPM 2221020201. Di sini saya ingin berbagi cerita dan berbagi ilmu. Nah, saya di sini kan menjelaskan dari tugas dari kelompok 10 yang berjudul tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Nah, di sini kita mata kuliahnya adalah filsafat hukum Islam yang dimana dosen pengampu kita adalah Pak Hervin Yoki Pradikta SAI MHI. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, inilah anggota-anggota kelompoknya. Ada Aditya Saputra, Aksa Arhan, Tina Bersi Tepu, Bima Ferdi, M. Faisal Ma'ruf, dan yang terakhir Firdo Marfuansyah. Oke, kita lanjut. Sejarah filsafat Islam. Dalam sejarah filsafat Islam, dalam perkembangan kaum muslimin dengan filsafat terjadi pada abad-abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat itu, Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru. Nah, dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan disadar seperlunya, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perkembangan filsafat Islam, kawan-kawan, hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual di dunia Islam. Minat dan gairah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan waktu itu begitu tinggi karena pemerintahlah yang menjadi pelopor serta pioner utamanya. Namun demikian, filsafat Islam merupakan hasil pemikiran umat Islam secara keseluruhan. Ada beberapa pemikiran-pemikiran yang sangat intelektual sekali. Islam ini merupakan buah dari dorongan ajaran Al-Quran dan hadis. Kedudukannya sangat tinggi dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut. Nah, ada tokoh-tokoh Islam dan pemikirannya. Tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi dari filsafat terdahulu. Itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Mungkin dengan menyebut berbagai macam definisi itu dimaksudkan bahwa pengertian yang sebenarnya tercakup dalam semua definisi yang ada, tidak hanya pada salah satunya. Kemudian ada filsafat hukum, ada tokoh filsafat Islam, Al-Farabi. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles. Sebab kelihatan berlainan pemikirannya, tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Pola pikir pada bidang mantik dan fisika. Al-Farabi sependapat dengan alur pikir Aristoteles dalam bidang etika dan politik. Dan ia berpendapat dengan Plato metafisika, sependapat dengan Plotinus. Kemudian ada lagi Ibnu Sina. Dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril, dan yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara pemerolehannya. Kemudian juga ada Al-Razi. Nah, Al-Razi ini menerangkan metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seseorang murid bertanya, maka pertanyaan itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kembali kepada murid yang lainnya. Nah, lanjut. Ada Ibnu Maskawai. Nah, hikmah dan falsafah. Maskawai membedakan antara pengertian hikmah, kebijaksanaan atau wisdom, dan falsafah, filsafat. Menurutnya, hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas, aqilah, yang mampu membeda-bedakan. Sedangkan filsafat, ia tidak memberikan dengan tegas. Ia hanya membagi filsafat menjadi dua bagian teori dan bagian praktis. Nah, kemudian ada lagi Ikhwan al-Sofa.
Beliau mengatakan, oh iya salah, beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta, cinta ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Nah, di sini dapat disimpulkan dari Ikhwan al-Sofa bahwa golongan al-Ahwanu Sofa tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Kemudian ada lagi Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia berasal dari irodat, kemauan Tuhan semata-mata, tidak terjadi dengan sendirinya. Irodat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Irodat itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di satu pihak merupakan zarah-zarah atau atom-atom yang masih abstrak. Nah, kemudian ada Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi harus ada bentuk. Dia berargumen juga berbentuk, maka ia akan menjadi materi dan bentuk dan begitu seterusnya. Kemudian ada Ibnu Tufuli. Dalam filsafat Muslim Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat, sebagaimana Kant. Tidak seperti pendahulunya, tidak menganut doktrin saingannya, sekalipun dia tidak mendamaikannya tentang Tuhan dan mengikuti Ibnu Sina. Ibnu Tufail membuat perbedaan antara kekal dalam esensi dan kekal dalam waktu, dan percaya Tuhan. Terus yang ke-10, banyak sekali. Ibnu Rushd, pencari Tuhan. Ibnu Rushd meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut golongan yang timbul dalam Islam, menurut pendapat dia, yang paling terkenal itu ada 4. Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hasyawiyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata syarak dari arti lahirnya kepada takwil-takwil yang disesuaikan dengan kepercayaannya. Nah, dari pembahasan itu bahwa dapat kita simpulkan bahwasannya sebagaimana filsafat lainnya, filsafat Islam mempunyai kedudukan yang sangat amat penting dalam dunia pemikiran filsafat. Bahkan orang Barat tidak akan mengenal filsafat juga sains tanpa kontribusi dari Islam. Kita yang hidup hari ini mampu menangkap sinyal yang diisyaratkan oleh para filsuf Muslim, juga para saintisnya, dan mengaplikasikannya dengan kondisi kekiniannya. Mengenal filosof Muslim berarti kita harus mampu melampauinya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata perbuatan yang eh, menyinggung perasaan para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.